Informasi umum. 1. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi, membedakan, dan menghargai identitas masyarakat sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaannya. 2. Pendekatan pembelajaran. Pembelajaran mendalam, deep learning, yang berfokus pada bermakna, meaningful, mengaitkan keragaman dengan lingkungan terdekat siswa, kelas dan teman. Berkesadaran, mindful, memulai dengan kesadaran diri dan perasaan, kesehatan emosional. Menggembirakan, joyful, belajar melalui permainan, cerita, dan aktivitas kreatif, menggambar. 3. Kaitan dengan 8 dimensi profil lulusan. Modul ini dirancang untuk menstimulasi ke-8 dimensi lulusan. Dimensi aktivitas terkait, keimanan dan ketakwaan berdoa, bersyukur atas perbedaan sebagai ciptaan Tuhan YME. Kewargaan, fokus utama, memahami Bhinneka Tunggal Ika dalam skala kelas, mau berteman dengan siapa saja. Penalaran kritis membedakan ciri khas, bahasa, rumah adat, hari raya, melalui permainan dan cerita. Kreativitas menggambar, rumah identitasku, dan pohon keberagaman kelas. Kolaborasi bekerja dalam kelompok, mendengarkan cerita teman, dan menyatukan gambar. Kemandirian menyelesaikan tugas menggambar individu dan berani menceritakan identitasnya. Kesehatan mindful, check-in, cek perasaan, di awal, menghargai perasaan teman. Komunikasi menceritakan identitas diri, bertanya dengan sopan, dan berdiskusi kelompok. B. Kegiatan pembelajaran, alur memahami, mengaplikasi, merefleksi, kegiatan awal, 10 menit. Prinsip, berkesadaran dan menggembirakan. 1. Salam dan doa, guru menyapa siswa dengan hangat dan mengajak berdoa bersama. Keimanan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tunjukkan ekspresinya. Oke. 3. Permainan, tebak asal bunyi. Oh, guru memutar 3 klip suara singkat. 1. Suara gamelan Jawa. 2. Suara musik sampek musik Dayak. 3. Gendang bulo suku, Bugis. Oh, siswa menebak. Guru bertanya, wah, kenapa ya suara musik dan sapaannya bisa beda-beda? Bagaimana perasaanmu hari ini? Semuanya baik-baik dan sehat. Oke, kita dengarkan dulu ya. Ini musik Bugis. Oke. Sudah tahu semua kan? Sudah jadi detektif hari ini. Jadi sudah tahu. Oke. Sekarang Pak Guru akan membacakan sebuah cerita. Judulnya adalah Pelangi di Meja Makan. Suara takbir baru saja berganti dengan keramaian di rumah Budi. Hari ini adalah Idul Fitri, hari yang ditunggu-tunggu. Aroma opor ayam, rendang, dan wanginya ketupat yang baru diangkat memenuhi memenuhi meja.
Budi dengan baju koko barunya sibuk menyelami tamu ketika 3 sahabat muncul di ambang pintu. Minal aidin wal faizin bud, seru Asep yang langsung mencomot sepotong kue nastar dari toples terdekat. Maaf lahir batin ya, ayo masuk. Budi mempersilahkan mereka masuk. Made dengan kemeja batiknya yang rapi tersenyum lebar. Maria yang menggunakan gaun khas Flores yang cerah mengikutinya. Mereka berempat, Budi, Asep, Made, dan Maria adalah gambaran sempurna Bhinneka Tunggal Ika di sekolah itu. Mereka langsung menuju meja makan yang penuh hidangan. Ayo ambil makan, kata Ibu Budi Rama. Asep langsung berbinar-binar. Wah Bu, ada sambal, tapi lalapannya mana? Tanyanya dengan logat Sunda yang kental. Ibu Budi tertawa. Tenang Asep, Tante sudah siapkan timun, salada, dan kemangi di piring terpisah. Tante tahu kamu pasti nyariin. Sementara Asep sibuk merakit nasi lalapannya sendiri. Budi menepuk pundak Made. Made, hati-hati ya, yang ini rendang daging sapi. Kamu ambil opor ayam sama sambal goreng saja, kata Budi pelan. Made mengangguk. Siap Budi, terima kasih sudah diingatkan. Opor buatan ibumu ini kelihatan paling juara. Sebagai seorang Hindu Bali yang taat, Made memang tidak mengkonsumsi daging sapi. Dan ketiga sahabat selalu memastikannya ia nyaman. Di sudut lain, Maria sedang menyendok kuah opor sambil bersenandung kecil. Nadanya indah dan terdengar sadu. Lagi latihan lagu apa Mar? Tanya Asep dengan penuh mulut nasi. Maria tersenyum. Lagu untuk paduan suara gereja hari Minggu nanti. Nadanya lagi nempel terus di kepalanya, jawabnya. Suaranya memang yang paling merdu di antara mereka. Wah, nanti kalau Nathan di rumahmu, kita nyanyi bareng ya, timpal Budi. Mereka berempat makan dengan lahap di teras belakang. Made menikmati opor ayamnya. Asep puas dengan piringnya yang penuh lalapan segar. Maria sekali masih bersenandung dan Budi tersenyum bahagia melihat rumahnya ramai oleh sahabat. Seru ya, kata Made tiba-tiba. Tadi pagi aku sembahyang di pura, sekarang aku makan ketupat di rumah Budi. Nanti pas hari raya Gulungan, giliran kita yang serbu rumahmu di Bali ya deh, kata Asep. Boleh, kata Maria bersemangat, asal aku tetap bisa latihan nyanyi di sini. Dan bagi mereka perbedaan bukanlah dinding pemisah, tapi adalah bumbu yang membuat persahabatan mereka terasa kaya di meja makan rumah Budi. Oke, kita sudah mendengar ceritanya tadi ya. Siapa saja sahabatnya tadi tuh? Maria dan Asep. Apa perbedaan Made dan Budi? Agamanya Made apa? Made agamanya Hindu. Sedang Budi beragama Apa perbedaan Asep dan Maria? Maria adalah orang apa tadi?
orang Flores. Sedangkan Asep adalah orang Sumba. Apakah mereka bertengkar karena perbedaan? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Bersahabat. Mereka tidak pernah berkelahi. Mereka saling menghargai dan saling menghormati. Jadi Made agamanya Hindu, Asep sukunya Sunda, tapi mereka berteman dan tidak saling berkelahi. Mereka berbeda agama tetapi mereka hidup bersama. Satu ya, nanti saya lupa. Bisa Pak. Ya, perhatikan. Nanti kamu tuliskan di sana gambar rumah tempat tinggalmu. Nah, tuliskan namamu, kemudian gambarkan hari raya dalam agama. Oke, silakan kerjakan ya. Ya.
kalau Sekarang bikinnya Pak. ya sekarang Bikin pohon juga Pak. ya, nanti kan ditempel di pohon-pohonnya. Oke. Pak, itu kan ya yang katain pohon itu kan ada ya kan gambar pohon kan Pak? Nggak usah, nanti kamu tempelkan di sini ya. Oke, silakan yang dari sebelah kanan tempelkan, mulai dari belakang. Maju. Maju, tempelkan di depan. Tempelkan di depan. Oke. Ya. Boleh sebelah sana juga boleh. Boleh, biar aja enggak apa-apa. Ayo Wahyu. Oke, terus tengah. Tengah. Ayo Tamam, maju. Tamam,
batangnya boleh. Batangnya boleh Pak. Aku gambarnya. Tapi yang oh saya mau pisang. Tapi paling atas. Sampai akar. Tapi enggak. Pak, ya Pak. Iya Pak, aku pakai besi. Aku pakai Jawa. Jawa. Yang bisa ditempel. Silakan duduk. Mimi. Kembali ke meja masing-masing ya. Yo, kembali ke meja masing-masing. Pak, kasih ada kami lagi Pak. Iya,
Duduk. Bang, saya punya. Duduk yang rapi ya. Nah, besar badan. Baguskan tempat duduknya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang coba Christian maju ke depan. Oke, Christian silakan maju ke depan. Coba lihat pohonnya. Apa yang kamu lihat di situ? Rumah, pohonnya penuh dengan berbagai macam rumah. Terlihat? Terlihat indah. Walaupun berbeda-beda tapi terlihat indah. Nah, pohonnya menjadi makin indah. Bagaimana perasaan melihat kelas kita ternyata banyak teman yang berbeda suku? Senang. Nah, karena ada yang dari suku Jawa, ada yang Bugis, ada yang Bekumpai, ada yang Dayak, ada yang Banjar juga. Oke, Christian silakan duduk. Oke, silakan duduk dengan tenang ya, berkesadaran ya. Duduk dengan tenang. Biasa. Setelah belajar hari ini, hal baik apa yang kamu temukan? Bisa bermain. Walau berbeda-beda tetap bersatu, Bapak. Ya, walau berbeda-beda tetap sah. Kalau ada temannya merayakan hari raya, teman yang lain datang pergi bersalaman. Ada nggak yang datang ke tempat kayak Christian datang tempat ke rumah Alifa waktu hari raya? Ada, Pak. Ada. Nah. Jadi, walaupun berbeda-beda, tidak mengejek bahasa teman yang berbeda. Kenapa? Kita harus saling menghargai. Karena perbedaan itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Dan agamanya pun berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, kemudian ada yang berambut lurus dan ada yang berambut keriting. Tapi kita harus saling menghargai. Jadi berbeda-beda itu tadi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita buat seperti pohon yang ada di depan, menjadi daun-daun yang kuat. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum kita pulang hari ini, kita harus bersyukur dengan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan rapikan alat tulisnya. Yang piket seperti biasa ya.
depan. Pak, aku guru. Aku bikin. Aku depan. Yang jawab dulu. Udah ya sayang. Pak, 2 orang, Pak. Caca. Aku datang. Aku belakang sih, aku tempelan. Pak, bikin dong, Bang. Ayo. Jangan gitu. Kamu yang idiot. Sebelum kita pulang lagi, doa menurut agama berdoa dimulai. Selamat siang Pak Guru. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. 7 kali 4, 28. 8 kali 4, 32. 9 kali 8, 38. 10 kali 4, 40. Kegiatan inti, 50 menit. Fase 1, memahami, mengidentifikasi, 15 menit. Prinsip, bermakna, fokus dimensi, penalaran kritis, kewargaan. 1. Membaca cerita. Berbeda itu seru. Guru membacakan cerita pendek tentang 4 sahabat. Made, dari Bali, beragama Hindu, tidak makan daging sapi. Asep, dari Sunda, suka sekali makan sayur lalapan. Maria, dari Flores, beragama Katolik, suka bernyanyi lagu gereja. Dan Budi, Muslim, merayakan Idul Fitri. Cerita berfokus pada bagaimana mereka tetap bermain bersama meski punya kebiasaan dan hari raya yang berbeda. 2. Tanya jawab detektif, penalaran kritis. Siapa saja sahabat di cerita tadi? Apa perbedaan Made dan Budi? Agama, makanan pantangan. Apa perbedaan Asep dan Maria? Asal daerah, kebiasaan. Apakah mereka bertengkar karena berbeda? Apa yang mereka lakukan? Tidak, mereka saling menghargai. 3. Penguatan, guru menyimpulkan, mengidentifikasi itu artinya kita jadi tahu, Made agamanya Hindu, Asep sukunya Sunda. Mengetahui perbedaan itu penting agar kita tidak salah. Fase 2, mengaplikasi, membedakan dan menghargai, 25 menit. Prinsip, menggembirakan, fokus dimensi, kreativitas, kolaborasi, kemandirian. 1. Aktivitas 1, rumah identitasku, kemandirian dan kreativitas. Setiap siswa mendapatkan selembar kertas gambar kecil berbentuk rumah. Instruksi, sekarang,
Hias rumah identitasmu. Tulis namamu, lalu gambar 3 hal tentang kamu. 1. Makanan favorit dari daerahmu. 2. 1 kata sapaan dalam bahasa ibumu, misal, punten, oma, opa. 3. Gambar kecil tentang hari raya yang kamu rayakan. Kegiatan penutup, 10 menit. Prinsip, berkesadaran dan bermakna. 1. Refleksi, jempol kebaikan. Guru mengajak siswa duduk tenang, kembali berkesadaran. Guru bertanya, setelah belajar hari ini, apa 1 hal baik yang akan kamu lakukan jika temanmu berbeda agama atau suku? Contoh, tidak mengejek bahasa teman, mengucapkan selamat saat teman merayakan hari raya. Siswa diminta mengangkat jempol jika sudah menemukan jawabannya di hati masing-masing. 2. Kesimpulan, guru menegaskan bahwa kewargaan yang baik adalah menjadi seperti pohon keberagaman tadi. Berbeda-beda, daun, rumah, tapi tetap satu pohon yang kuat. Itulah Bhinneka Tunggal Ika.